Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas Agen Bisnis B. Di sini kami akan mendemonstrasikan mengenai proposal yang telah kami buat, yaitu tentang croffle sweet potato, olahan croffle menggunakan ubi. Dan kelompok 9 ini terdiri dari 3 orang yang beranggotakan Norma Laili dengan NIM 072, Mita Rahman dengan NIM 075, dan Andre Maulana dengan NIM 099. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu ringkasan eksekutif. Croffle sendiri merupakan akronim dari croissant dan waffle. Lennox membuat croffle ini dengan menempatkan croissant yang sudah diolesi mentega ke dalam cetakan waffle. Selain itu, croffle juga populer dengan berbagai topping seperti selai coklat, alpukat, buah, dan lain-lainnya. Croffle sendiri dibuat dari adonan croissant yang kemudian dimasak dengan cara dipanggang ke dalam cetakan waffle. Croffle biasa disajikan sebagai makanan penutup dengan cita rasa manis atau gurih tergantung pada topping yang dibuat. Croffle yang dibikin oleh kelompok kami ini berbeda dari yang lainnya karena menggunakan ubi sebagai bahan bakunya. Komoditi ubi pun yang kami pilih merupakan komoditas yang berkualitas sehingga dapat dipastikan bahwa cita rasa yang dihasilkan akan sangat menggugah selera dan juga pilihan topping dari croffle sweet potato ini sangat beragam. Croffle sweet potato kami buat agar bisa disesuaikan dengan permintaan atau tren yang sedang berkembang di pasaran. Kita masuk ke selanjutnya, yaitu latar belakang. Pengusaha makanan harus pandai-pandai kreatif dalam menciptakan sebuah usaha, khususnya dalam bidang makanan. Karena pada zaman sekarang, seseorang yang semakin kreatif membuat suatu usaha akan semakin menarik perhatian konsumen untuk mencoba kuliner tersebut. Salah satu makanan yang bisa dibilang cukup diminati dan jarang sekali ditemukan inovasi-inovasi yang menarik dan berbeda dari biasanya, yaitu croffle. Camilan ini mulai viral setelah seorang penyanyi asal Korea Selatan yang menunjukkan croffle sebagai kudapan favoritnya. Padahal croffle sendiri sudah populer di street food Korea sejak pertengahan tahun 2020. Namun kini cita rasa croffle yang gurih, manis, dan renyah tersebut turut digemari oleh masyarakat Indonesia. Dengan adanya croffle yang lagi viral saat ini, membuat adanya peluang usaha yang menjanjikan untuk merancang sebuah kuliner, yaitu croffle sweet potato, yang tentunya akan melakukan diferensiasi dalam bidang usaha ini agar para konsumen dapat lebih tertarik untuk membelinya. Lalu visi misi. Visinya yaitu menjadi sebuah perusahaan croffle yang memiliki kualitas terbaik dan siap dengan persaingan di pasar lokal maupun nasional. Misi yang pertama yaitu untuk menciptakan produk croffle yang bervariasi dan tidak monoton agar konsumen tidak bosan dan selalu tertarik dengan croffle sweet potato. Yang kedua yaitu selalu menggunakan bahan baku berkualitas untuk menciptakan croffle yang terbaik. Yang ketiga, mengikuti perkembangan usaha serupa yang ada di pasar agar tidak kalah saing. Dan yang keempat yaitu melakukan promosi agar croffle sweet potato menjadi produk yang melekat di hati masyarakat luas. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk membuat masyarakat lebih menyukai makanan ringan yang lebih sehat karena croffle sweet potato ini terbuat dari bahan alami seperti ubi. Yang kedua, menerapkan strategi pemasaran yang akan digunakan untuk memasarkan dan mengembangkan usaha croffle sweet potato. Yang ketiga, yaitu mengenalkan kepada masyarakat luas bahwasannya produk croffle yang kekinian dapat dibuat menggunakan bahan baku yang sangat sederhana, yaitu ubi. Manfaat dari penelitian ini yang pertama yaitu merealisasikan cita-cita dan harapan perusahaan kami yang terutama tertuang dalam visi dan misi. Yang kedua yaitu membiasakan masyarakat untuk memakan makanan ringan yang sehat tanpa pengawet guna menciptakan lingkungan yang aman dan sehat. Yang ketiga yaitu masyarakat bisa mengetahui bahwa ubi dapat diolah menjadi makanan sehat kekinian dan memiliki nilai yang tinggi. Selanjutnya yaitu tentang persiapan usaha atau gambaran produk. Di sini produk dari croffle sweet potato merupakan salah satu olahan croffle berbahan dasar ubi yang biasa disajikan dengan suatu inovasi yang kreatif. Croffle sweet potato ini persiapannya dimulai dari membeli semua alat pembuatan croffle seperti cetakan waffle, oven, kompor, dan juga mixer, serta bahan yang dibutuhkan. Selanjutnya melakukan pengolahan croffle, pembuatan kemasan croffle yang unik,
dan hingga nantinya masuk ke dalam tahap pemasaran serta penjualan. Selanjutnya itu rencana pemasaran. Dapat dibilang peluang pasar dari produk Croffle Sweet Potato ini cukup besar, mengingat ini merupakan jajanan yang sedang hits dan memiliki banyak peminat, serta inovasi yang dilakukan akan membuat orang lain semakin penasaran akan produk yang kami buat. Croffle Sweet Potato ini kami jual dengan kemasan yang dengan semenarik mungkin, menggunakan tebalan khusus Croffle yang akan kami desain sendiri. Dan beberapa poin terkait strategi pemasaran Croffle Sweet Potato ini yaitu produk, price, promotion, place. Itu adalah beberapa strategi yang akan kami gunakan. Selanjutnya strategi pemasarannya. Strategi marketing terdiri dari segmentasi pasar. Segmentasi pasar yang akan dilakukan dalam usaha produk Croffle Sweet Potato ini sesuai dengan segmentasi konsumen kami, yaitu masyarakat ekonomi menengah ke atas, warga kota Surabaya, dan juga kaum milenial. Untuk selanjutnya yakni bab yang ketiga mengenai aspek produksi. Untuk alatnya sendiri yakni terdiri dari kompor, mixer, oven, dan cetakan waffle. Dan untuk bahannya yakni terdiri dari ubi, air hangat, ragi instan, tepung serbaguna, gula, garam, mentega tawar beku, susu skim, dan telur. Selanjutnya yakni bab yang keempat mengenai aspek keuangan. Yang pertama ada analisa usaha, di mana masa penggunaan kompor selama 4 tahun. Selanjutnya masa penggunaan mixer selama 3 tahun dan masa penggunaan oven selama 3 tahun. Dan tak lupa masa penggunaan cetakan waffle selama 3 tahun. Untuk proyeksi usaha sendiri, untuk 1 tahun kita mendapatkan 20 per hari, 2 tahun membuka cabang dan produk baru, 3 tahun mendapatkan 50 pelanggan per hari di masing-masing cabang, 4 tahun bekerja sama dengan perusahaan lain, dan untuk yang kelima tahun membuka franchise atau cabang. Untuk sumber pendanaannya sendiri, kita merealisasikan pelaksanaan rencana bisnis Croffle Sweet Potato ini secara keseluruhan membutuhkan permodalan sebesar 3.728.500, di mana perkiraan sumber modal berasal dari modal sendiri yang dibagi 3 orang karena pendiri kelompok kami berjumlah 3 orang, sehingga masing-masing orang harus mengeluarkan sebesar Rp1.242.833. Selanjutnya yakni ada biaya produksi. Yang pertama ada investasi dengan total Rp1.250.000. Yang kedua yakni biaya operasional per bulan, di mana biaya operasional per bulan yang kita keluarkan yakni sebesar Rp3.728.500. Untuk harganya sendiri untuk paket sedang yakni seharga Rp25.000, dan untuk paket jumbo kita menjual dengan harga Rp30.000. Untuk Croffle sendiri kita memiliki paket yakni paket sedang dan paket jumbo, di mana paket tersebut memiliki jenis varian rasa dengan jumlah 9, diantaranya yakni dark cocoa, matcha, caramel, strawberry, cappuccino, mango, vanilla, banana milk, dan cheese. Dan untuk pendapatannya per bulan kita mendapatkan sebesar Rp10.400.000. Dan untuk keuntungan sendiri kita mendapatkan untuk per bulannya kita mendapatkan sebesar Rp6.671.500. Dan untuk keuntungan per tahun kita akan mendapatkan Rp80.058.000. Dan yang terakhir ada break even point, yakni kita mendapatkan sebesar Rp2.000.000. Dengan melihat peluang yang ada di sekitar, di mana Croffle ini sudah banyak yang menjualnya. Akan tetapi di sini kami berinovasi untuk membuat camilan yang lagi ngetren atau ngehits yang dapat terus berkembang di Indonesia. Usaha Croffle Sweet Potato ini cukup menjanjikan. Selain dikarenakan peluang pasar yang ada, penjual Croffle sendiri belum ada yang berinovasi membuat tampilan Croffle yang berbahan dasar ubi. Ini semakin menarik dengan rasa yang lezat sesuai dengan tren zaman sekarang. Diharapkan bisnis ini bisa bersaing dengan makanan lain dan menjadi suatu tren yang dapat booming di masyarakat. Selain terjangkau harga produknya serta menjadi makanan yang sehat dan unik bagi masyarakat. Saran dari proposal bisnis ini diharapkan usaha ini dapat berjalan lancar sesuai yang diharapkan dan banyak diminati konsumen. Saran dari kami yaitu dalam berbisnis apapun yang kita miliki harus dapat mempunyai sikap, kreativitas, dan inovasi yang tinggi sehingga para konsumen tidak bosan atau jenuh untuk memakan atau memakai produk yang kita buat. Karena untuk zaman sekarang, jika kita tidak berkreasi seunik mungkin, kita dapat terkalahkan oleh para pesaing yang sebenarnya setara kemampuannya dengan diri kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.